sepeda motor di depan halaman kami juga ada yang mana terdakwanya itu ada Hendra dan Rio ya. Itu sebelumnya kita tadi sudah tanda surat perdamaian Pak. Perdamaiannya dan juga telah ditandatangani akta perdamaiannya, kemudian diserahkan kepada Pak Jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat keselamatan, sehingga pada pagi hari ini siang hari ini masih kita bisa hadir dipertemukan di kantor Kejaksaan Negeri Pasar Barat. Salam serta salawat kepada junjungan besar Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Engga sebagai jaksa fasilitator, Pak Saragi selaku penyidik, kemudian dari pihak tokoh masyarakat, Pak Kepala Jorong, Bapak Kepala Jorong, Pak Safrianto sebagai korban, perwakilan pihak tersangka terdakwa, orang tua dari Rio Androva. Yang mana Rio Androva? Kalau Bapak adik kandung saudara Hendra, adik kandung saudara Hendra. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Ruangan ini namanya ruangan restoratif justice. Sekalipun istilahnya bahasa asing Bapak, istilah bahasa Inggris, tapi kalau artinya, maknanya, maksudnya itu adalah ruang untuk bermusyawarah, ruang untuk bermufakat, ruang untuk saling bertepo seliro, kalau orang Jawa bilang. Kalau sing wong Jawa, untuk saling bermaaf-maafan, untuk saling mengasihi, menyayangi, karena yang namanya manusia tidak lepas dari hal hilaf maupun salah. Sekarang saya tanya Pak korban Pak Safrianto, Bapak hari ini membukakan, menerima maaf permintaan dari kedua tersangka ini. Apakah Bapak dalam keadaan dipaksa? Tidak. Apakah Bapak diancam? Apakah Bapak diiming-imingi sesuatu? Dikasih duit, uang, untuk mau memaafkan, mau menerima, dan mau kemudian sampai akhirnya keduanya ini nanti tidak akan diberikan hukuman? Tidak ada ya. Bapak memang benar-benar tulus. Tidak ada syarat apapun, tidak ada tanpa syarat ya. Jadi kita saksikan sendiri ya, Pak Kepala Jorong, ini ada rekan media juga, Pak Dodi, orang tua dari Pak Rio, adik dari saudara kita Hendra, Pak Safrianto ini sudah berbaik hati. Paling tidak dia sudah mengamalkan salah satu sifat Tuhan, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, itu sifat Rahman Rahim, yang Maha Pengasih, Penyayang. Ada juga hubungan Pak. Ya, selain itu masih ada hubungan keluarga. Nah, sekali lagi, hukum, penegakan hukum itu bukan hadir, bukan diadakan, bukan datang untuk memisahkan hubungan kekeluargaan ini, hubungan kekerabatan. Seandainya kalaupun sampai ke pengadilan, Bapak berdua ini dihukum, tentunya akan lebih bisa jadi lebih bermusuhan, ya kan? Nah, Bapak juga menjadi tidak enak bertemu sama keluarga yang di sebelah, ya kan?
termasuk bapaknya Rio, ketemu bapak juga jadi nggak enak sungkan. Tapi kalau sudah ada seperti ini, alhamdulillah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rio, Hendra, itu sama-sama semua kita sepakati adalah hal yang salah, ya kan? Hal yang tidak dibenarkan, hal yang melanggar hukum, hal yang kemudian kalau dilakukan itu merugikan pihak korban, dan kemudian kalau tidak ada tindakan, kalau Pak Polisi tidak menangkap, kalau Pak Saragi tidak menyidik, tidak menahan, bisa jadi orang lain juga akan melakukan. Bisa jadi akan terjadi Pak Safrianto yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalian beruntung, Pak Hendra dan Pak Rio, Pak Safrianto masih membukakan pintu maafnya. Ya, masih mau menerima maaf kalian tanpa syarat. Nah, sekarang kembali lagi ke Pak Rio, Pak Hendra. Sudah berkeluarga semua? Pak Hendra? Belum. Pak ini Pak Rio. Hendra, Pak Rio? Belum. Pak Hendra berapa anaknya? 3. Istri bekerja? Ibu rumah tangga. Sehari-hari bekerja sebagai apa, Pak Hendra? Buruh harian lepas. Pak Rio? Pak Rio? Sama, buruh harian lepas juga. Buruh harian lepas itu penghasilan tidak tentu. Tidak menentu. Bisa bertukang, tukang kerja atau hanya kerja di kebun. Di kebun. Ini pelajaran besar. Saya ingin teman-teman, Pak Hendra ini, Pak Rio ini berjanji tidak akan mengulangi kembali. Ya, di hadapan Pak Jorong, di hadapan Pak Safrianto, penyidik, orang tua Pak Hendra, ya, orang tua Pak Rio, adik kandung dari Pak Hendra. Mohon maaf. Ya. Coba kita minta dulu suara orang tua Iya. untuk meminta maaf untuk kedepannya tidak akan. Iya. Coba saya dengar. Oke. Tolong rekam, Pak. Iya. Jadi ini sama seperti orang kita menikah, ya kan? Saya nikahkan kalian, ini disahkan. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya kemauan orang tua, kemauan Pak Jorong, penyidik, kita semua memang harus timbul dari hati kalian, dari hati Bapak Hendra, Pak Rio. Nah, sekarang Rio sampaikan permintaan maaf kepada ayah, ya, yang telah merawat, ya kan, membesarkan, tapi kemudian hari ini Pak Rio ini melakukan kesilapan. Nanti dilanjutkan ke Pak korban. Silakan, kata-katanya terserah. Ayo, minggir dulu. Salah mama. Kamu kemudian menang nih. Salah nilamun gue. Kamu mama. Waktu sampai dan janji kepada orang tua, janji ke Tuhan. Iya. Agak kesana ke nyampe. Kamu mama. Ya kan, Pak? Terus kemudian ke korban, Pak. Kalian berduanya. Dia, Pak. Atas nama dia minta maaf, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa mau ke ya, Pak? Saya minta Bapak ya, tapi saya Bapak ya. Nah, Pak Jorong, hari ini kita sudah saksikan. Ini tidak ada direkayasa ya. Ini memang benar-benar adalah pertemuan 2 titik, ya kan? Dari pihak korban, kemudian dari pihak keluarga terdakwa, ada kehadiran Pak Jorong, penyidik, kita semua. Dan ditandatangani surat pernyataan pendamaian ya. Kita akan tanda tangani hari ini. Silakan Pak Safrianto, Pak sebagai korban.
teruskan. di kayak dari sini Pak. Jadi kalau terjadi lagi diulangi lagi kami tidak ada ampun lagi. Ya, Ya Pak. Bapak. Ya bagaimanapun kalau sekalipun badannya sudah besar, lebih besar dari Bapak, selama belum menikah itu masih tanggung jawab orang tua. Nah, jadi ada yang mengatakan kalau anak itu bukan sepenuhnya salahnya anak. Harus juga kita introspeksi sebagai orang tua. Anak yang dimanja itu suatu saat akan memangsa orang tuanya. Jadi, Nah, makanya ya. iya situ. Jadi Rio kalau bapaknya agak keras, agak itu tidak bukan lain sebagai bahasa sayang, iya kan? Kalau lembut nggak jadi orang kita semua ini, iya kan? Pak penyidik ya. Kalau kita terlalu disayang, yes. Nah, oke. Hari ini kita sudah saksikan semua penandatanganan surat perdamaian, fakta integritas dari kedua belah pihak ya, disaksikan bersama tokoh masyarakat Pak Jorong, dua orang tua dan keluarga dari pihak tersangka dan korban. Kita berharap nanti ini akan kita ajukan. Jadi nanti akan diajukan yang namanya surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu keadilan yang tidak membeda-bedakan, yang tidak hanya bisa memberikan keadilan kepada kepentingannya pelaku saja, tapi kita utamakan kepentingan korban. Kepentingan Pak Safrianto. Pak Safrianto mau RJ tidak dipaksa-paksa, tidak diiming-iming uang, tidak dijanjikan sesuatu. Memang betul-betul sadar karena pengen mau tetap menjaga silaturahmi ya, kekerabatan, kekeluargaan. Jadi seperti itu juga saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ini merupakan bagian daripada program pemerintah, kebijakan Bapak Jaksa Agung, arahan dari Pak Presiden Jokowi supaya bagaimana masyarakat bisa kembali mengenali budaya kita, ya kan? Budaya kita kan budaya saling bermusyawarah. Toh motor sudah kembali Pak ya? Nanti nanti setelah dihentikan nanti motor insya Allah doakan kami, mudah-mudahan ini pengajuannya kita ajukan ke Bapak Jaksa Agung. Jadi memang bukan main-main, kita bukan asal-asalan, ya kan? Kita ajukan ke Jakarta ini berjenjang. Kita usulkan dulu ke Kejaksaan Tinggi di Padang, Sumatera Barat. Setelah disetujui baru kita ke Kejaksaan Agung lagi. Jadi setelah disetujui Kejaksaan Agung, insya Allah akan kembali ke keluarga lagi, ya. Bisa lagi menafkahi 3 orang anaknya, ya kan? Bisa lagi bantu bapak bekerja, ya kan? Untuk sementara kita titipkan lagi di rumah tahanan, ya. Banyak-banyak berdoa di sana, mengaji, sholat, ibadah. Berikan kesempatan kita untuk lebih khusyuk beribadah di sana kan, lebih baik, nggak pernah diganggu-ganggu lagi kan, nggak ada lagi, minimal nggak dicari lagi sama bapak, iya kan, kalau di dalam, iya kan. Tapi tentunya jauh lebih bagus kalau bersama keluarga dan sama istri anak. Nah, tapi manfaatkanlah dekat dengan Tuhan, ya. Banyak lagi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Penyidik, Pak Kepala Jorong, Pak Safrianto? Ya, jadi saya kira itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.